Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat BKI UIN Randama Said Surakarta. Apa kabar semua? Sehat kan? Semoga sehat, sukses selalu dan dimudahkan urusannya dalam berkegiatan baik dalam urusan kecil berurusan besar. Di sini saya Umu Aziza Azhar, bisa dipanggil Umu atau Azir, mahasiswi DKI, mahasiswi dari salah satu universitas yang berada di Universitas Islam Negeri Randama Said Surakarta, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini tuh saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya dari buku yang saya baca, ini berdamai dengan diri sendiri. Di sini tuh seni menerima diri sendiri apa adanya, karya Mutia Sayanti. Di sini kan terdapat beberapa bab ya. Ada beberapa bab itu ada 5 kalau nggak salah. Ada 5-an. Ini di daftar isi juga ada 5 bab, 6 sekalian sampai epilog. Di sini tuh saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab ketiga, yakni melihat potensi diri. Mengapa kita harus melihat potensi diri? Karena segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita terjun masyarakat, sebelum kita melakukan kegiatan seterusnya, itu juga dari diri kita sendiri. Di sini yang pertama itu mulai mengenali diri sendiri. Di sini tuh terdapat tulisan dari Zulkifli juga dari buku yang berjudul Dending You. Di sini tuh kebanyakan orang itu merasakan hampa karena stagnasi prosesi kehidupan. Di sini tuh ada juga isinya mengenai mengidentifikasi 3 pengalaman eksistensial untuk melakukan semangat seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baru atau menjadi pribadi yang siap berubah ke arah yang lebih baik. Setelah ada buku itu, di buku ini tuh kita tahu gimana ada tahapan maupun ada proses, juga ada indikasi ketika kita merasakan sebuah perasaan ini, kita harus tahu langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Di sini tuh yang pertama, sebenarnya yang ini yang kita rasakan kepikiran. Tahu gak sih kepikiran apa itu kayak rasa tidak nyaman gitu, yang timbul karena seorang itu sadar kalau kehidupannya itu hampa, nggak nano-nano, jadi hampa terus mengutang, dan itu tuh kayak kita mau wujudin potensi diri kita itu kayak terhambat gitu, jadi rasanya hampa. Yang kedua itu ada kegelisahan nih. Di kegelisahan di sini itu perasaan kayak kesal gitu melihat kondisi sekitar, kayak nggak ada perkembangan secara optimal. Di sini karena kita pengennya kita itu peduli dan ingin mengubah lingkungan sekitar kita menjadi lebih baik. Itu ada tantangan itu sebagai motivasi utama untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Yang itu ada tahapannya, cara yang dilakukan untuk mengenali diri kita lebih dalam. Yang pertama yakni memberikan perhatian terhadap diri sendiri. Ini tuh bukan tentang egois, bukan tentang arogan, tapi dalam konteksnya Mike Robbins itu manusia bisa lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri atau self awareness itu terhadap hal yang sering kita lakukan atau tidak, kayak bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, terus pemikiran kita dan perasaan kita seperti apa ketika kita alami setiap harinya, good mood kah atau bad mood kah. Dan sehingga tuh kita bisa menikmati siapa kita itu siapa dan kenyataannya apa yang kita alami, jadi kita bisa menikmatinya. Nggak boleh hal semuanya yang ada hal yang jelek kita ya Allah
Allah kok kayak gitu terus sih, tapi kita alhamdulillah ada hal ini, jadi aku bisa mengambil sesuatu dari hikmah dari hal ini yang terjadi gitu. Nah yang kedua ya ini mempelajari tentang karakter diri atau personality. Itu banyak sih tes psikologinya, salah satunya itu MBTI atau MBTI itu namanya tuh Myers-Briggs Type Indicator. Nah itu MBTI ini itu tes psikolog yang mengukur kepribadian, kecerdasan dan bakat sekarang. Nah terlepas dari itu tuh kayak kita sugesti gitu loh, anjuran itu tuh nggak wajib kita tes MBTI. Menguji diri sendiri melalui tes itu tuh semacam sesuatu yang nggak ada salahnya gitu, nggak ada salahnya. Bisa jadi dengan mencoba itu tuh kita tahu bisa menemukan siapa diri kita yang sebenarnya gitu. Nah yang kedua, yang selanjutnya itu setelah kita tahu karakter kita gitu kayak gimana, terus kekurangan kelebihan gitu udah, maka selanjutnya kita mengapresiasi dulu kelebihan kita. Nah di sini itu tuh hal yang direalisasikan tuh dengan cara melakukan hal yang baik semuanya ya. Ini kan terjelaskan kalau mengapresiasi kelebihan yang kita miliki. Nah di buku ini tuh hal ini tuh bisa direalisasikan dengan cara melakukan hal-hal yang baik yang sebenarnya kita sukai tapi sering kita anggap remeh. Misalkan ya, dulunya tuh 2 tahun yang lalu ya, saya tuh suka lukis. Nah entah karena sengaja atau ketidaksengajaan, karena seringnya kita melakukan melakukan kegiatan yang terlalu sibuk sama rutinitas, terus ke benda itu tuh terlupakan. Contohnya kuasnya, ambil kuasnya, terus waletnya, cat warnanya, kita mencoret kuas. Nah, anggap aja itu tuh kayak lukisan kita itu dapat buat wadah potensi kita yang terpendam selama 2 tahun ini. Jadi mulai lagi lukis nggak sebagus dulu, nggak apa penting melukis lagi untuk mengapresiasi kelebihan kita. Nah itu selanjutnya tuh kita menikmati atau menggali kelebihan. Setelah menggali mengapresiasi tadi, kita perlu berdamai dengan kekurangan. Kenapa perlu berdamai? Kalau di sini jelaskan karena terlalu fokus pada kelemahan membuat kita lupa pada setiap pencapaian yang kita. Faktor lain juga penyebab stres. Penyebab itu salah satunya ketidakmampuan seseorang untuk bersikap legowo. Legowo itu semacam lapang dada atau ikhlas dalam menghadapi kenyataan yang dirinya itu unik, berbeda dari yang lain. Nah, unik itu sebenarnya konotasinya nggak selalu negatif. Unik itu sebenarnya kita pintar olahraga, kita itu unik di dalam olahraga. Kenapa? Karena kita tuh berbeda sama yang lain. Sebenarnya yang lain itu matematika, dalam akademik. Nah kita pintar dalam hal non akademik. Nah, itu bisa disebut juga dengan unik. Maka unik itu tidak selamanya dalam konotasi negatif kok. Nah, jika kita tuh udah tahu batasan kita atau di mana kemampuan kita, maka kita nggak akan menutupi memakai topeng kepalsuan gitu loh. Cuman di orang ini, di circle ini, misal di circle ini kita tunjukkan kalau diri kita itu orangnya yang lemah mulai. Di circle ini kita orangnya nggak enak. Nggak usah gitu, jadi diri kamu sendiri. Misal kalau kamu orangnya teguh pendirian ya, supaya diajak main gitu, sedangkan kamu
belum melakukan tugas. Jadi kamu dalam prinsip kamu tugas harus selesai baru kita keluar, sedangkan teman-temanmu udah ngajar kamu untuk keluar. Nah kita dalam prinsip kita enggak, aku mau nyelesain tugasku dulu, nanti kalau udah selesai baru boleh keluar. Nah, gitu. Yang selanjutnya, yang terakhir nih ya, langkah terakhir ini yang nggak kalah menurutku, siap menerima masukan dari orang lain, kayak semacam get feedback from the others. Nah di sini feedback yang dimaksud itu penilaian objektif dari orang lain atau refleksi dari orang lain. Kan ada nih ya, aku orangnya kayak gimana sih menurutmu? Itu juga bisa jadi mencari diri sendiri, kayak semuanya kamu tuh orangnya terus kamu tuh orangnya ceroboh gitu. Dari hal-hal yang mereka katakan dari ceroboh, boros, kayak gitu tuh kita kayaknya aku nggak boros sih, menurutku aku nggak boros. Terus poin keduanya, kamu ceroboh, oh kayaknya aku ceroboh mungkin. Nah karena dari sudut pandang kita dilihat ceroboh, kita bisa mengubah sifat ceroboh kita jadi lebih berhati-hati. Misalnya dengan mengingat detail kecil yang kita lakukan, seperti tadi aku naruh kunci di meja ini, terus diingat tapi pas cari kunciku di sini. Kalau enggak, kita menaruh tempat itu, menaruh barang itu pada tempatnya. Dengan latihan seperti itu kita akan mengurangi ceroboh kita. Nah kan itu masukan dari orang lain, saran-sarannya itu tuh kayak melatih kita lebih selektif untuk memilih mana yang memang baik untuk kita dengarkan atau yang nggak penting kita dengarkan atau pusingin gitu. Jadi harus lebih selektif lah, bisa itu mana yang baik buat kita, yang jelek ya udah nggak usah dipusing, dibuang aja gitu. Nah terus tadi ada 6 tahapan ya, yang sekarang prosesnya kita ada 3. Yang pertama dimulai dengan kontemplasi, dari situ merenung dan berpikir. Jadi di sini lebih mengutamakan hati itu yang paling utama. Walaupun logika juga penting, tapi keinginan kita dari hati yang utama. Kayak seumpamanya kita udah bekerja nih di sebuah kantor. Nah terus itu ternyata habis beberapa bulan kita di kerjaan itu, kita merasa gak cocok sama pekerjaan itu. Kita tuh jangan perlu buru-buru untuk resign. Ingat poin utama itu, jangan melakukan gebrakan tindakan tanpa penilaian atau perhitungan. Jadi jangan langsung ke susu lah, bisa jangan ke susu untuk resign. Kita pikirkan dulu, perhitungin apa. Nanti kalau kita misalkan kita pengen jadi guru nih, kita harus perhitungkan pas belajar di guru gimana, terus suka duka jadi guru gimana, entah nanti gajinya gimana, waktu yang digunakan itu lebih lama atau gimana dari kita yang kerja saat ini di kantoran itu. Ini tuh harus banyak, sebelum bertindak kita harus membuat perhitungan terlebih dahulu. Nah yang pertama kan perhitungan, membuat perhitungan atau membuat pemikiran sebelum bertindak. Kedua ini bertindak atau aksi. Proses yang kedua itu melakukan aksi, di mana kita pergi ke lingkungan, di mana di lingkungan itu dapat membuat kita menjadi lebih tergugah, semangat kita untuk melangkah ke depannya. Kayak semuanya kalau di sini itu otak hati dan daya itu teralihkan pada hal-hal yang membuat diri kita belajar dan berkembang bersama orang lain. Jadi lingkungan kita itu faktor pengaruh yang penting juga terhadap siapa diri kita. Nah untuk yang selanjutnya ketiga yakni proses evaluasi. Nah di proses aksi kan mesti ada kesalahan ya walaupun sekali 2
kali pastilah ada kesalahan. Kesalahan itu nanti kita evaluasi, kita diskusikan dalam diri sendiri, kira-kira kesalahan apa yang udah terjadi itu nggak terulang lagi ketika kita mau melakukan tindakan ke depannya. Mungkin itu dulu dua poin apa tadi, satu poin dari tema dari bertemu dengan diri sendiri. Di sini tuh sebenarnya banyak dan bagus bisa buat diri kita tuh menjadi lebih mengenal diri sendiri. Itu pun mungkin yang bisa saya sampaikan atau saya berikan pemahaman saya mengenai buku ini yang isinya alhamdulillah bagus, gak nyangka sebagus ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan di podcast yang lain atau di acara yang lain. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.